Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, untuk poin-poinnya sudah bisa terlihat. Baik, untuk pertemuan ini pembahasan kita tentang prinsip kerja penyearah ya. Jadi prinsip kerja dari sisi penyearah itu ada gelombang tengah gelombang, ada gelombang penuh ya. Kemudian dari penyearah itu ada komponen intinya itu adalah dioda ya. Jadi penyearah setengah gelombang bagaimana dia hanya menggunakan siklus positif ya dari input AC. Kemudian ada juga penyarah gelombang penuh, dia memanfaatkan kedua dari siklus AC dan ini lebih efisien ya. Nah, jadi antara dioda itu merupakan kunci dari arus mengalir dalam satu arah. Jadi penyarah itu mengubah arus AC menjadi DC. Nah, peranan apa yang dalam perubahan arus AC menjadi DC itu adalah dioda ya. Adapun komponen dari penyusun penyarah itu ada dioda, trafo, filter kapasitor, regulator tegangan. Dioda saklar satu arah itu untuk arus, kemudian trafo itu bagaimana untuk penyesuaian dari tegangan, filter kapasitor itu menghaluskan dari sisi output DC-nya, regulator tegangan untuk menstabilkan output yang keluar ya. Jadi ini menghasilkan penyarah untuk menghasilkan hasil arus DC yang stabil. Nah, bagaimana penggunaan dari sisi penyarah pada aplikasi dalam dunia industri? Itu ada pada sistem tenaga listrik. Untuk apa? Untuk mengkonversi AC ke DC, ya. Kemudian juga pada peralatan rumah tangga, misalnya seperti adaptor daya untuk perangkat-perangkat elektronik, kemudian kendaraan listrik ya, pengisian baterai itu kan ada perubahan juga ya. Aplikasi dari sisi penyarah juga di dalam dunia pendidikan ya, akademik dan riset ya, itu bagaimana kita dapat melakukan simulasi harmoni ya. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan software PS-CAD ya, untuk bagaimana kita menganalisis rectifier dari 3 fasa. Kemudian dari sisi filter aktif ya, reduksi noise dan harmoniknya, kemudian efisiensinya tinggi dengan kita melakukan suatu studi ya, studi pengembangan. Penyearah di bidang informasi dan teknologi ya, pada bidang telekomunikasi misalnya bagaimana pentingnya dari sisi pasokan daya ya untuk peralatan telekomunikasi, karena kalau pasokan daya untuk peralatan telekomunikasi tidak maksimal maka akan terganggu dari sisi peralatan telekomunikasinya. Kemudian dari sisi data center ya, ini juga perlu pengembangan penyearah secara khusus. Kemudian dari sisi server IT ya, penyediaan arus DC itu harus stabil ya untuk server IT. Jadi penyearah ini menjadi tulang punggung dari sisi infrastruktur IT modern saat ini. Nah, perkembangan penyearah dan AI ya, Artificial Intelligence ini bagaimana pengendalian dari sisi kinerja ya, integrasi AI untuk pengendalian kinerja rectifier-nya, kemudian AI juga untuk efisiensi daya optimal ya, melakukan analisis dan juga dari sisi desain filter pengaktifan harmonisa ya. Nah, dampak positif AI itu pada teknologi penyiaran, dampaknya dari sisi efisiensi itu bisa meningkatkan produksi sampai 30%, kemudian dari sisi prediksi cepat dan optimal ya, optimasi dari sisi desain.
Tantangan tentu ada tantangan dan risiko AI dalam penyiarah ya. Tantangannya itu pertama adalah dari sisi ketergantungan ya, di mana pengurangan kontrol secara manual, kemudian ada bias ya, risiko bias pada data AI-nya, kemudian ketiga dari sisi keamanan ya, masalah keamanannya data pada IoT ya. Jadi dapat kita kesimpulannya bagaimana komponen inti atau kunci dari penyiarah itu adalah mengkonversi daya AC ke DC dengan aplikasi berbagai dari sisi sektor industri dan teknologi dan potensi dari sisi AI ini untuk peningkatan efisiensi ya. Jadi masa depan dari sisi penyiarah ini tentu bisa eh, bisa optimal dengan adanya integrasi dengan AI. Baik, demikian untuk materi kita ya. Ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan.